Shalom BPCC Family, selamat pagi. Ini adalah minggu ketiga di bulan April. Kita akan segera memulai ibadah kita dan mari mempersiapkan diri bersama dalam ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya.
hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak
Ayo sama-sama kami berdoa sebelum mulai. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu bersama kami. Satu-satunya yang kami inginkan hari ini, biar Engkau sendiri yang mengajarkan umat-Mu. Biar Engkau sendiri yang menyegarkan setiap kami, memulihkan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang percaya kami katakan, amin. Shalom semuanya, nama saya Pastor Judith Halim. Greetings from Singapore to all my friends in Indonesia. Hari ini tema saya adalah barang siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Setiap orang mempunyai bahasa kasih yang berbeda. Bahasa kasih masing-masing terhadap anak-anak kita berbeda. Bahasa kasih masing-masing terhadap suami atau orang tua ataupun saudara dan teman-teman juga berbeda. Ada yang bahasa kasihnya adalah memasak masakan yang sangat enak. Ada yang bahasa kasihnya memberi hadiah. Ada yang bahasa kasih orang tua terhadap anaknya adalah memberi pendidikan terbaik dan yang lain sebagainya. Tetapi hari ini khususnya saya mau membahas tentang bahasa kasih kita terhadap Tuhan Allah Bapa kita. Ayo sama-sama kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, engkau akan menjaga dan mentaati seluruh perintahku." Saudara, ini adalah bahasa kasih yang sesuai dengan apa yang Allah Bapa kita kehendaki. Nah, siapakah di antara kita yang berkata, "Aku sungguh-sungguh mengasihi Yesus"? Dan siapkah kasih saudara dan saya diuji? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan? Saudara, ada daftar-daftar di dalam Alkitab yang bisa mengukur seberapa kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yaitu, apakah sudah terbukti kasih kita terhadap Tuhan? Saudara, nah, di dalam daftar firman itu bisa mengukur seberapa sungguh-sungguh kita mengasihi Yesus. Dan orang-orang yang mengaku mengasihi Yesus akan berjuang untuk tidak muncul di dalam daftar-daftar ini. Siapkah kasih saudara diuji? Ayo sama-sama kita lihat di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging itu jelas dan nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, artinya gampang emosi, sedikit-sedikit marah, egois, percideraan, roh pemecah, ajaran sesat, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, sama seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Satu daftar lagi yang mau saya bagikan di 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar dan melakukan pelanggaran tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Janganlah engkau tertipu atau sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburik, penipu, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penodong tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara, jangan marah sama aku ya. Aku cuma sekedar membaca firman Tuhan. Sebab ini bukan peraturanku, tetapi perintah Tuhan kepada anak-anak kesayangannya. Artinya putri tercinta Yesus. Sebab Tuhan mau setiap kita masuk di dalam
kerajaannya. Amin. Nah, daftar ini cukup panjang dan kita tidak punya waktu banyak untuk membahas semuanya, tapi saya cuma mau mengutip beberapa bagian. Kecemaran. Apa sih kecemaran? Kecemaran itu ada hubungannya dengan masturbasi. Oke. Berikutnya, menyembah berhala. Mungkin saudara berkata seperti ini, "Halo pastor, aku ini kan udah Kristen ya. Kalau aku ini udah Kristen artinya aku tidak menyembah berhala." Saudara, 1 Samuel pasal 15 ayat 23 firman Tuhan berkata, pemberontak adalah sama dengan dosa sihir. Kedegilan adalah sama dengan penyembah berhala. Artinya tidak taat kepada firman Tuhan sama dengan pemberontak, yaitu sama dengan penyembah berhala. Berikutnya, perselisihan, perseteruan, iri hati, amarah, gampang emosian, dikit-dikit emosi, dikit-dikit berantem terus, dikit-dikit tersinggung, diajak ngomong tersinggung, nggak diajak ngomong juga tersinggung. Aduh, gimana nih? Tapi saya percaya nggak ada yang di sini kan, saudara. Firman Tuhan berkata, orang yang melakukan hal-hal yang demikian yang ada di daftar yang tadi, firman Tuhan berkata, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara dengar baik-baik, mau itu kita suka atau tidak suka, mau itu kita setuju atau tidak setuju, mau itu kita percaya atau tidak, ya inilah aturan Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan yang mau masuk ke kerajaan Tuhan harus mengikuti perintah Tuhan. Dan di kitab Galatia dan 1 Korintus yang tadi saya bagikan, itu ada di perjanjian baru. Mungkin ada yang udah mulai pusing ya saudara ya, jangan pusing dulu. Kabar baik adalah begini saudara, jikalau Tuhan memberi aturan, pasti Tuhan juga sudah memberi cara untuk menjalankan peraturannya. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian tanpa dukungan. Sebentar lagi saya akan memberikan kunci kemenangan kepada saudara. Slide berikutnya, anak-anak Tuhan, inilah bahasa kasih dari Allah Bapa kita terhadap putri-putri kesayangannya. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya masing-masing, maka hendaklah kamu hidup takut akan Dia selama kamu menumpang di dunia ini seberapa lama pun itu. Masalahnya di mana saudara? Anak-anak sekarang gak takut sama orang tua. Sebaliknya, kebanyakan orang tua yang takut sama anak-anak mereka. Aduh, saya juga bingung. Oleh karena konsep pemikiran seperti itu, banyak anak-anak Tuhan yang menganggap Tuhan itu sama dengan mereka, yaitu takut sama mereka. Kenapa saya berkata seperti ini? Sedikit-sedikit ngancem Tuhan. Kena penyakit ngambek sama Tuhan. Kena ekonomi krisis, kena masalah, marah. Kenapa aku harus ikut Tuhan kalau aku ekonominya nggak naik terus? Betapa sesatnya kita. Hidup kudus, nggak usahlah susah amat. Apapun yang aku lakukan, Tuhan tetap akan mengasihi aku. Tuhan suruh kita hidup kudus, kitanya itu jawabnya nggak perlu susah amat, nggak
tahu siapanya yang Tuhan ya saudara. Kita yang bikin peraturan. Kita ibaratnya yang jadi Tuhan. Sebagai pengikut Yesus Kristus seharusnya kita hidup berkemenangan. Tetapi kenapa sih kok banyak Kristen ya no breakthrough? Banyak Kristen galau terus, khawatir terus, ketakutan, dan berantem. Firman Tuhan berkata, kita itu ibaratnya seperti Raja Wali. Raja Wali yang terbang di tempat tinggi. Masalahnya di mana saudara? Masalahnya kita tidak taat kepada Tuhan. Ini membuat Kristen ya mukanya doang kelihatan seperti Raja Wali. Tetapi sewaktu kita membentangkan sayap kita mau terbang di tempat tinggi, taunya sayapnya kependekan, gak bisa terbang karena sayap ayam brand Kristen. Karena nggak bisa terbang, ya jalan ke sana, jalan ke sini, matuk sana, matuk sini, tidak pernah hidup berkemenangan. Tetapi puji Tuhan, nggak ada yang di sini begini kan? Di sini semua umat yang lebih dari pemenang. Amin. Di sini semua Raja Wali. Amin. Saudara, saya mau membagikan kunci kemerdekaan, kunci kemenangan. Saudara rindu untuk hidup intim bersama Tuhan? Ikutin saya saudara, ini sangat penting. Yohanes pasal 14 ayat 23, firman Tuhan berkata seperti ini. Jawab Yesus, jika seorang sungguh-sungguh mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan perintah-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan berdiam dan tinggal bersama-sama dengan dia. Apa sih intim bersama Tuhan Yesus? Saudara, intim bersama Tuhan Yesus bukan seperti ini. Bukan kita pergi ke seminar, di situ nanti kita diajarkan intim bersama Tuhan itu harus artinya seperti harus getar-getar, guling, ketawa, ya. Bahkan ada yang keluarin itu suara raungan binatang, ya. Tetapi begitu kita keluar dari seminar itu, karakter kita tidak pernah berubah. Artinya, kalau kita itu selingkuh, kita masih selingkuh. Kalau kita itu merokok, kita masih merokok. Kalau kita itu menipu, kita masih terus menipu. Saudara, Roh Tuhan adalah Roh Kudus. Jikalau kita dijamah oleh Roh Kudus, jikalau ada terjadi suatu manifestasi oleh karena hadirat Roh Kudus, pasti hidup kita akan menjadi lebih kudus. Contoh, jikalau dulu emosian terus, sekarang akan berkurang. Jikalau dulu punya suami tetapi masih tetap punya pacar di luar, kita akan putuskan pacar itu dan hidup benar. Jikalau kita dijamah Roh Kudus, artinya jikalau dulu itu kesukaannya masturbasi terus, ya tidak lagi masturbasi. Jikalau dulu itu kerjaannya kita memfitnah orang lain, menjelek-jelekin orang lain, dan kasar terhadap karyawan kita, ya artinya kita tidak lagi melakukan hal-hal yang demikian. Tetapi jikalau kita ke seminar, contoh, atau ke KKR, kita getar, kita guling, bahkan teriak, bahkan loncat. Pada saat kita keluar dari sana, karakter kita tidak pernah berubah, tetap
tetap sama. Yang berzina masih tetap berzina. Yang LGBT masih tetap LGBT. Saudara, yang serakah masih tetap serakah. Saudara, dengar baik-baik. Bukan Roh Kudus yang sedang menjamamu. Itu adalah Kundalini Spirit yang sudah masuk ke gereja-gereja zaman now dan seperti serigala berbulu domba memakai kedok seperti Roh Kudus dan menipu anak-anak Tuhan. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Saudara mau hidup intim bersama Tuhan? Ini yang diajarkan langsung dari Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang sungguh-sungguh mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan perintah-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan berdiam dan tinggal bersama-sama dengan dia." Saudara, tidak ada jalan singkat dalam Tuhan. Tidak ada jalan lebar, jalan sempit yang menuju ke kerajaan surga. Banyak sekali orang bertanya kepadaku, "Ini ya, aku mau hidup benar nih, tapi susah banget. Ini kedaginganku ini sulit sekali." Saudara, dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah memberikan perintah tanpa memberikan cara untuk kita menang. Ayat berikutnya saya akan sharing tentang kunci kemerdekaan. Saudara dengar baik-baik, oke? Yohanes pasal 6 ayat 44. Yohanes pasal 6 ayat 44. "Tidaklah seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik atau diinsyafkan oleh Bapa yang mengutus aku. Dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Oke, dengar baik-baik saudara. Ini firman Tuhan ya. Nanti saya akan balik ke sini ya, tetapi kita berhenti dulu di sini. Kita maju terus ke ayat berikutnya. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan." Saudara, masalah terbesar di mana? Masalah terbesar sewaktu kita belajar firman Tuhan, kita main cut firman Tuhan. Kebanyakan kita main cut-nya di sini. Oke. Jadi artinya apa? Artinya orang menerjemahkan firman Tuhan dengan berkata seperti ini. Pokoknya mau minta apa? Minta saja, pasti diberikan. Pokoknya mau apa? Ketok saja, pasti pintu akan dibukakan kepadamu. Pokoknya cari terus, pasti engkau akan mendapatkannya. Nah, di sini dikatakan, "Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberi kepadanya kalajengking?" Nah, sewaktu kita membaca firman Tuhan, kita cut lagi di sini. Dan kita mengambil suatu pengertian, oh, ikan, daging, telur, dan sebagainya itu ada hubungannya dengan materi, ada hubungannya dengan makanan. Jadi kerjaannya apa? Minta, minta, minta terus. Saudara, kebenaran firman Tuhan, saudara lupa ada ayat 13 setelah ayat 12. Ayo kita lihat ayat 13, apa yang harus kita minta seharusnya biar hidup kita akan berkemenangan. Oke, ayat 13 firman Tuhan berkata, "Jika kamu yang jahat
tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta dan terus meminta kepadanya. Saudara, artinya apa? Artinya apa yang harus kita minta itu Roh Kudus. Yang harus kita minta itu biar kita bisa hidup menang atas kedagingan kita adalah Roh Kudus. Kita tidak perlu minta makanan, kita tidak perlu minta minuman, kita bahkan tidak perlu meminta semua penyediaan. Tetapi yang akan membuat kita menang selagi kita masih ada di dunia ini yang penuh dengan tantangan dan godaan adalah kuasa Roh Kudus. Saudara, sadarilah Roh Kudus akan menolongmu untuk hidup kudus. Makanya namanya Roh Kudus, bukan roh suka-sukamu, roh suka-sukaku. Satu-satunya yang kita diizinkan untuk meminta daripada Tuhan. Tuhan berkata seperti ini, aku rindu memberikan kepadamu yang terbaik daripadaku. Roh Kudus yang akan membebaskanmu, yang akan membuat engkau menang, yang akan menolongmu, yang akan membuat engkau nyaman, yang akan memberi engkau ketenangan. Roh Kudus Tuhan, satu-satunya yang Tuhan inginkan untuk memberikan kepada anak-anaknya. Ayo kita lihat lagi di Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir atau gelisah dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi yang terpenting adalah berjuanglah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa sih artinya kerajaan Allah dan kebenarannya? Artinya melakukan hal yang benar sesuai dengan Tuhan di dalam tingkah laku dan karaktermu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lihat saudara, lihat firman ini, dan saudara kalau digabungkan dengan tadi yang di Lukas, apa sebetulnya yang harus kita lakukan? Tidak perlu lagi kita meminta yang lain. Satu-satunya yang perlu kita minta adalah Tuhan berikan kepada aku kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu memampukan aku, menginsyafkan aku, sehingga apapun yang aku lakukan adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan Tuhan, biar tingkah laku dan karakterku lebih menyerupai Allah Bapakku. Sebab itulah buktinya aku mengasihi Allah Bapakku. Dan firman Tuhan berjanji, saudara, dijanjikan, maka semua yang engkau perlukan akan ditambahkan kepadamu. Berhati-hatilah, kemurtatan terbesar yang telah dinubuatkan yang akan bangkit di tengah-tengah gereja, bukan di luar gereja, sesuai dengan nubuat firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri.
Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak akan memperdulikan hidup kudus. Di versi Alkitab, terjemahannya tidak memperdulikan agama. Tetapi versi asli yang saya terjemahkan tidak memperdulikan hidup kudus. Oke? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, artinya kelihatan seperti benar, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri dan menolak apa yang mereka mengaku percaya. Jauhilah mereka itu. Pertanyaan saya adalah, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Firman Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Aku, maka engkau akan menjaga dan mentaati seluruh perintahku. Saya percaya Tuhan ingin setiap anak-anaknya hidup bebas dan merdeka dan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Jikalau saudara berkata, Tuhan, tahun 2021 ini aku sungguh-sungguh mau mengasihimu. Aku tidak lagi mau mengasihimu dengan caraku sendiri, tetapi aku mau belajar mengasihimu sesuai dengan firman-Mu dan caramu. Jikalau ini adalah doamu, cukup saudara letakkan tanganmu di dadamu. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat semua tangan-tangan anak-Mu yang diletakkan di dada kami sebagai tanda Tuhan. Ampunin kesalahan kami. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Penuhi setiap anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan setiap kami untuk hidup menang, untuk hidup taat kepadamu, untuk hidup menjadi garam dan terang bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, sembuhkan yang sakit, pulihkan anak-anak-Mu, dan urapin setiap anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang menerima dengan iman kami katakan, amen. Thank you very much. God bless you. Sampai ketemu lagi. Bye. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Yudit Halim untuk firman Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan yang kita dengar membuat kita semakin hari semakin bergairah untuk menghidupi kebenaran-kebenaran Tuhan. Papa Mama jangan lupa, abis ini ada ibadah online Abba Kids. Papa Mama tetap bantu adik-adik ya untuk stay tune di channel Ada Jawaban TV. Setiap hari Kamis ada Solution Talk Show. Ada banyak cerita yang semakin hari membuat kita selalu penasaran kira-kira apa lagi nih yang dibahas di Solution Talk Show. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke siapapun agar dapat jadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman TDG jangan lupa ya, hari Sabtu ibadah online jam 7 malam, informasinya dapat dilihat di media sosial TDG. Kita akan segera memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari, dapat memberikan persembahan di account yang ada di bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami dan sampai jumpa di ibadah akhir bulan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita menaikkan doa permohonan untuk berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, seluruh keluarga dimanapun kami berada. Di masa yang sulit, masa penuh yang kesesakan ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kekuatan-Mu, penyertaan Tuhan atas kehidupan kami, seluruh keluarga. Kami dilindungi, kami dijauhkan dari segala yang jahat, dari mara bahaya dan celaka, dan juga penularan virus-virus penyakit. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu, sebab kami tahu Tuhan, dari Tuhan sajalah letak pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita bersama-sama mengucap syukur, kita mengangkat tangan, kita menerima berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menolong kita, menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. God bless you.